wabarakatuh. Salam kenal, Waalaikumsalam. salam kenal Pak Irham ya. Nah, salam kenal Pak Zukri. Terima kasih. Asli Bima ya Pak? Asli. Dompu. Kalau turunan ya ada campur dari berapa leluhur. Itu kalau dari garis bapak saya yang lurus ini memang Bima, dari ibunya bapak saya itu nyambung ke Goa. Alhamdulillah, misalnya ada garisnya sampai ke Sultan Hasanuddin. Kalau dari garis ibu saya juga ada dari Kesultanan Bima dan Goa juga, dan nyambung juga insya Allah ke Melayu. Itu ke Datuk di Kiro dulu yang bawa Islam ke wilayah timur. Yang menjadikan Bima menjadi kesultanan itu beliau berdua itu. Ulama dari Pegaruyung. Oke. Ya, kita memang, saya sih lebih banyak di tour and travel, Pak. Saya penyelenggara tour and travel. Saya juga udah ke Bima, ketemu dengan Bupati Bima pernah, ke Sumbawa juga, wakil bupatinya pernah Pak Saipudin ya kalau tidak salah, sama Kepala Dinas Pariwisata, kita udah pernah lakukan. Kita udah sampai survei ke sana. Saya suka kalau di Bima ketemu jagung uli. Saya dengar Pak. Jagung pula. Ya. Yang putih. Ya, jagung ketan ya. Ya. Jadi selama ini kita memang bergerak. Halo. Kalau ya. Bima. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Nah. Ya, kita selama ini bergeraknya di situ, di sektor pariwisata. Memang kita selama... Aduh, jaringan ini kayaknya. Nggak jelas ya? Halo. Ya. Dari Pak Irham agak putus-putus tuh. Suara saya jelas, Pak? Iya, agak putus-putus mungkin jaringan ya. Iya. Jelas, Pak. Silakan, Pak. Ya, selama pandemi tadi kita bikin satu program yang namanya Jelajah Negeriku. Jelajah Negeriku itu ya termasuk Lombok ya, Nusa Tenggara Timur kita udah jelajah sampai 19 provinsi yang sudah kita lakukan. Di 2022 ini kita jadikan Jelajah Negeriku tapi diawali dengan Nusantara Bangkit. Ya, ini Nusantara Bangkit sebetulnya kita tidak ada hubungan dengan IKN Nusantara. Justru kita dari awal sudah berbicara Nusantara Bangkit, tiba-tiba muncul itu, yaitu jadi satu Palangkaraya mah udah dekat itu dengan dengan ibu kota baru. Ya, mestinya malah di sini kalau Bung Karno yang punya program kan Palangkaraya ini yang jadikan ibu kota. Iya. Iya. Ya, jadi memang saya ketemu dengan Pak Santo bahwa dia punya program atau dia punya komunitas yang namanya Throwback History, nyambung jadinya dengan Nusantara Bangkit ini. Jadi kita ingin bagaimana Indonesia ini dikembalikan ke jati diriannya, keasliannya. Ternyata itu dalam penelitian yang dilakukan Pak Santo dan teman-teman, ternyata banyak sejarah yang digelapkan kayak gitu. Sehingga kita itu dianggap orang terbelakang. Padahal kita kan bukan orang yang tidak punya adab, bukan orang yang tidak punya peradaban. Kita bukan pemakan tanah atau penyembah batu kan. Ternyata leluhur kita adalah orang-orang yang luar biasa. Nah ini, jadi kita udah berjalan, ini udah beberapa tempat. Terakhir kita ke Kesultanan Sumedang Larang, itu di Sumedang. Kita ketemu dengan Raja dan Adipati dan beberapa pemuka adat yang ada di sana. Bahwa itulah mereka juga ingin sentuhan kita untuk bagaimana mengeksplor dia punya potensi budaya dan pariwisata itu. Jadi kemarin kita 3 hari di sana, kita cukup memberikan tonggak lah di sana ya, sehingga kita tinggalkan, mereka udah insya Allah udah bisa jalan. Jadi kita udah kasih kisi-kisinya bagaimana dia bisa mempopulerkan dia punya objek atau destinasi wisata, kemudian mempopulerkan untuk kalangan internasional maupun di luar, juga masyarakat di sana membuminya di daerah dia sendiri. Itu yang kita lakukan kemarin. Nah ini kita terus berkembang, terus berjalan, kita melihat potensi-potensi yang ada di seluruh Nusantara ini, seluruh Indonesia. Bima itu adalah salah satu potensi yang luar biasa menurut saya, karena di sana kalau di Arab ada
namanya apa namanya itu padang sapana ya. Di sana juga ada sapana tapi di sebelah kanannya ini tanah kering dan tanah, di sebelah kirinya adalah laut. Ini luar biasa kan, di Arab tidak ada yang begitu. Kalau di Arab ada unta, di sana ada kuda liar. Iya Pak ya. Ada kuda liar dan ikannya banyak sekali di sana. Nah, itu luar biasa. Saya Bapak sempat ke Wane di sana, Pak? Bapak sempat ke Wane? Saya lupa. Waktu itu saya lupa Wane itu yang mana. Saya nggak ingat. Tapi kemarin itu kita ke Tambora, Pak. Jadi pas ulang tahun Tambora yang ke-200, ya kita naik situ, kita bikin Tambora menyapa dunia waktu itu. Jadi kita naik ke atas. Ada berapa kali? Itu. Jadi programnya adalah Tambora menyapa dunia waktu itu ya, 100 tahun meledaknya itu. Iya. Itu. 200 tahun. Sorry, 200 tahun ya. Jadi itu yang kita bikin program kemarin. Ada beberapa Tambora itu betul-betul menyapa dunia dengan debunya kan sampai menghentikan perang dunia itu dulu waktu itu Hitler mengakui antara Napoleon Bonaparte sama ini. Debunya itu sampai merambah ke Eropa itu luar biasa, jadi menghentikan perang dunia itu waktu itu. Bukan membunuh banyak orang di sana juga Pak, karena menutupi langit sampai setahun hingga akhirnya tanaman semua mati, kelaparan berat di sana jadinya. Ya itulah. Luar biasa sekali itu bisa kita itu pun bisa menjadi destinasi yang menarik kalau kita kemas baik kan. Tapi di samping itu pasti di situ ada kesultanan, ada kerajaan, ada prasejarah dan sejarah mungkin ada di situ. Banyak sekali Pak, cuman belum tergali. Itu mungkin kita perlu ini lagi ya Pak Santo, mungkin dari Pak Santo ini perlu ditarik ke sana Pak dengan tim. Jadi mereka bisa mengeksplor. Insya Allah, saya terus terang saya buka dari sekarang nih Pak. Saya buka dari sekarang. Insya Allah 2024 saya maju bupati di sana. Mudah-mudahan. Kalau saya berhasil, yang pertama saya undang ke sana Pak Santo untuk eksplorasi semuanya di Bima. Iya, bagus itu Pak. Insya Allah, iya. Insya Allah, karena ya ada banyak amanah yang dititipkan di saya oleh orang tua. Dan sampai sekarang Bima sejak menjadi Indonesia ini bukan kemajuan, malah kemunduran habis-habisan. Malah kalau dari pendapat saya itu kehancuran. Kalau peninggalan-peninggalan di sana sangat banyak, Pak Sukri, sangat banyak sekali. Mau itu peninggalan prasejarah, apa segala macam banyak. Bahkan Pak Santo Sabah ada beberapa kali sudah pernah sampai ke NTT, itu ada agama tradisional di NTT, di Sumba itu Marafu. Marafu itu aslinya dari Bima, Pak. Sumbernya itu dari Bima. Marafu. Dan di Bima ini sebelum menjadi kesultanan itu ada dua agama di sana. Ada Marafu dan Makamba Makindi namanya. Makanya sempat ada penolakan terhadap masuknya pada saat mau masuk Islam di sana, sempat ada penolakan. Sempat ada itu. Tapi jejak-jejak Hindu Buddha pun ada. Cuman itu saya sepakat dengan Pak Santo Sabah. Saya agak kurang percaya kalau Hindu Buddha yang mewarnai kita. Justru kita lah yang mewarnai sana. Saya sepakat sekali. Saya sudah baca tulisan-tulisan buku-bukunya Pak Santo Sabah, luar biasa, sangat keren sekali. Dan saya sangat sepakat karena memang banyak penyuka sejarah sekarang ini Pak, ini salah kaprah kalau saya bilang. Salah kaprahnya itu mereka mengambil narasumber itu dari Belanda semua. Dan apa kata-kata yang tercatat di Belanda itu mereka anggap semuanya itu kebenaran. Mereka langsung telan mentah-mentah. Padahal salah kalau menurut saya. Karena apa? Belanda melihat dari sisi mereka sebagai penjajah di kita. Iya. Sedangkan mestinya kita melihat sejarah kita ini dari kacamata kita, dari kacamata Nusantara, dari kacamata bangsa-bangsa kita sendiri. Contoh perbedaan cara pandang tercatat di ini Belanda itu, kalau perairan antara Nusa Tenggara dengan Sulawesi itu banyak laut katanya di sana, banyak perompak-perompak. Itu dari kacamatanya mereka, perompak. Kalau dari kata kita sebenarnya yang mereka sebut perompak ini adalah pejuang-pejuang, petarung-petarung, kesatria-kesatria yang pada saat Sultan Hasanuddin sudah menyatakan kalah di perjanjian Bugaya, mereka tidak mau kalah dan mereka bersumpah dimanapun mereka ketemu Belanda, mereka akan habisi di situ.
Makanya peperangan itu sampai dibawa ke Jawa, ya, ke Banten, sampai dibawa ke Jawa Timur. Itu pasukan-pasukan dari Sulawesi Selatan, dari Goa, Bima itu ikut semua di perang sana semua. Raja kami, Sultan kami yang kedua, Yambela, Lambila Sultan Abil Khair Sirajuddin beserta anaknya itu ikut semua di perang-perang itu. Bahkan yang dibilang yang maju paling depan itu kalau di perang Goa, perang Somba Opu itu justru Sultan Bima sebenarnya. Yang kalau catatannya itu justru Sultan kami. Di Bima sendiri kalau dari potensi kesejarahannya ini yang sama sekali belum dieksplor, sama sekali belum digali. Mulai dari namanya saja, Pak. Nama Bima ini kan sangat-sangat sekertas sekali. Sangat dari nama Bimanya saja langsung tuh. Ya, Bima ini salah satu dari Pandawa 5. Kenapa di sana bisa jadi namanya Bima? Apa sebabnya? Kenapa justru di timur sana itu yang namanya Bima? Kenapa bukan Jawa aja sekali yang ngambil Bima itu? Kenapa justru kami? Kalau memang konsep dulu negara Pasundan ada Sunda Besar dan Sunda Kecil, kebetulan memang Sunda Besar itu Bali dan Jawa, ya kan? Sunda Kecil itu Nusa Tenggara keseluruhan bahkan sampai Tim-Tim. Kebetulan itu dari Sunda Kecil, tataran Sunda Kecil itu kerajaan terbesarnya itu ada di Bima. Memang kebetulan itu. Kerajaan terbesar yang ada di Tatar Sunda Kecil itu adalah Bima, Parewakai, Larangga Parewakai. Larangga itu sebutan nama kerajaan itu yang sampai sekarang juga nama Parewa itu ada nama gunungnya. Gunung Parewa itu masih ada sampai sekarang di Bima. Yang lumayan ini kalau urusan mistisnya lumayan lah di situ di Gunung Parewa itu. Kalau kayak berapa generasi dia sudah melebur menjadi satu dengan Bima. Nah, karena saya lihat pertahanan, kebetulan saya juga terpanggil sudah sejak tahun 2011 saya terpanggil untuk mengangkat kembali budaya kita sendiri, adat kita sendiri, sehingga saya mengembalikan diri saya ke adat. Saya berusaha menggunakan diri saya sendiri sebagai adat. Kalau sebelumnya memang saya adalah PNS, kemudian saya juga ngeband dulu, Pak, saya musisi. Tapi saya pikir musik itu musik budayanya Barat, bukan musik budaya kita. Saya dulu blues, ya kan, ngeband saya suka, ya itulah. Kalau Bapak googling Irham Blues Lombok itu saya itu. Cuman saya sudah agak lama tinggalkan karena saya lebih intens masuk ke adat budaya sendiri. Kenapa saya masuk ke sana? Karena saya lihat saya sedih dengan situasi daerah saya sendiri di Bima itu. Orang Bimanya itu yang saya rasakan sendiri agak malu mau mengakui dirinya itu sebagai orang Bima. Ini saya agak sedih karena saya ternyata memang ada apa ya? Setelah saya pelajari sejarah juga ternyata kerajaan Bima ini kerajaan besar dulu kerajaan besar yang memang lokasinya kecil tapi dia bisa menguasai sampai ke timur, sampai ke NTT, juga seluruh Pulau Sumbawa. Bahkan mungkin kalau ditelisik dari sejarah pernikahan orang itu, sejarah pernikahan di seluruh dunia mungkin tidak ada yang memberikan mahar itu satu pulau. Itu cuma pernikahan Sultan Bima dengan putrinya Goa. Kami memberikan maharnya itu Pulau Manggarai itu jadi mahar itu. Ini kan keren sekali. Mungkin tidak ada itu yang pernikahan antar kerajaan yang memberikan mahar pulau. Itu cuma kami. Kalau maharnya istana mungkin ada. Itu juga sebenarnya mahar istana itu juga ada di kami, Pak. Jadi putri kami dilamar oleh Sultan Sumbawa, putri dari Sultan Bima dilamar oleh Sultan Sumbawa, dan sang putri ini mensyaratkan kalau mau melamar saya silahkan bikin istana yang sama persis dengan istana saya di Bima. Makanya terus dibuat istana Bala Putih yang kemarin terbakar, sayang sekali, yang kemarin sempat kebakaran di Sumbawa, itu adalah mahar. Dan bentuknya sama persis dengan istana yang ada di Bima. Itu mahar untuk, jadi cerita Taj Mahal di India kita juga punya. Kita nggak ini sekali kita juga punya. Dan saya sepakat tadi Pak Supri. Bangsa kita ini adalah leluhur kita adalah orang keren-keren.
Orang yang sangat luar biasa maju dia punya teknologi. Makanya terus terang saya juga bingung situasi sekarang ini, Pak. Kenapa kok malah potensi-potensi sumber daya alam kita diserahkan kepada luar negeri untuk ngolah, untuk nambang. Karena orang kita tidak bisa mengolah tambang emasnya sendiri. Ini tidak masuk akal di saya, Pak. Tidak masuk akal di saya. Karena kita baca buku sejarah, Pak. Maaf, Raja Bima pertama, Raja Bima pertama ini jauh sebelum kesultanan. Raja Bima pertama, pelantikannya itu sudah ada banyak perangkat-perangkat dari emas. Yeah. Kita bisa lihat juga mahkota para raja itu kan emas semua itu. Kita bisa lihat sampai sekarang kerisnya Arung Palaka, kerisnya Sultan Hasanuddin, kerisnya Raja Luhus, kerisnya Raja Bima, semua emas. Dan itu dari tahun 1600, Pak. Semua emas dan diukir dengan seni yang sangat luar biasa. Betul. Dengan keindahan yang sangat luar biasa yang bahkan sekarang ini empu-empu zaman sekarang yang katanya sudah zaman canggih, saya yakin tidak ada satupun yang bisa menyamai hasil karya yang pernah dibikin sama leluhur kita dulu. Jadi kalau dari seni, kalau kita mau bilang kita maju, enggak, kita mundur, jauh. Kalau kita maju, mestinya seniman-seniman sekarang, seniman-seniman ukir sekarang bisa buat keris yang jauh lebih keren daripada kerisnya raja-raja zaman dulu. Bahkan dan teknologi juga kita ketinggalan dengan masa lalu, Pak. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Dulu nggak ada handphone tapi bisa komunikasi. Itu kan dari mana itu, Pak? Kalau dulu kita telepati sudah selesai semua, Pak. Dulu kita telepati sudah selesai semua. Ya. Ya, jadi saya sepakat sekali, makanya saya suka baca ulasan-ulasannya Prof. Santo Saba. Ini sangat sesuai dengan pikiran saya. Mungkin, Pak, programnya Masonic itu sangat berhasil di kita. Kan tiga cara menghancurkan satu bangsa itu kan, jauhkan dia dari kebesaran leluhurnya, segala macam itu sangat berhasil diterapkan di kita. Hingga akhirnya masyarakat kita, generasi kita ini kehilangan jati diri. Iya, karena setelah saya pelajari juga 3G yang dibilang dibawa sama Belanda, God Glory Gospel ini saya tidak percaya dengan gospelnya. Saya tidak percaya dengan gospelnya. Kalau ini gospel, misi Kristen yang dibawa ke sini, mestinya ada gereja-gereja besar yang mereka sudah bangun di sini. Boleh saya tanya satu saja gereja yang besar yang mereka bangun di mana? Kalau ini 3G. Jadi bukan 3G. Mereka itu membawa misi Yahudi justru kalau saya bilang. Masonic yang mereka bawa. Masonic yang mereka bawa ke sini. Makanya ada lodge. Loji Belanda. Lodge. Lodge itu kan tempatnya Yahudi. Loji bahasa orang-orang tua kita kan loji Belanda, ya kan? Padahal itu kan lodge. Lodge itu kan ininya Yahudi. Betul. Ya kan? Jadi mereka sejak ratusan tahun memang sudah ada di sini. Dan ini mereka kerja ini sudah bukan baru, sudah ratusan itu mereka yang luar biasa, mereka bekerja berkesinambungan. Dan leluhur kita abai di situ. Tidak awas di situ. Hingga akhirnya padahal kita mulai pembodohan itu, mohon maaf, sejak kita menjadi Indonesia, ini jadi dari hasil yang saya ini ya, mungkin kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Mulai mengecap kita punya leluhur, kita punya masyarakat sebagai masyarakat yang bodoh. Padahal budaya tulis menulis kita sudah punya dari jauh sebelumnya, ratusan tahun kita punya aksara-aksara asli sebelum aksara Arab, Melayu Arab masuk ke kita. Jadi budaya tulis menulis itu bahkan ada prasasti yang mungkin prasasti ini sudah ada budaya tulis menulis sebelum orang Barat itu bisa menulis. Ya, tapi begitu menjadi Indonesia, kita semua harus bisa membaca hurufnya huruf sekarang kita punya ini, tulisan-tulisan ini. Benar, leluhur kita yang nggak bisa membaca tulisan ini dibilang buta aksara, dibilang langsung jadi bodoh. Leluhur kita langsung orang tua kita langsung dibilang wah buta aksara, bodoh. Cuman karena nggak bisa baca tulisan huruf yang sekarang ini. Padahal beliau dulu kalau baca Al-Quran fasih sekali. Kalau baca aksara-aksara yang kita punya fasih sekali.
fasih sekali. Dan muatan-muatan yang ajaran luhur itu justru tercatat di dengan aksara-aksara itu. Dan ini begitu aksara ini dirubah, semua leluhur kita, orang tua orang kita langsung jadi orang bodoh semua. Ini mulai pengkerdilan tuh, Pak, ya. Kita pakailah bahasa pengkerdilan itu dari situ. Kalau saya baca, kalau dari hasil penelusuran saya, makanya ya saya juga sangat sepakat ini kita harus kembalikan, bangkitkan ini Nusantara. Makanya juga saya bukan baru, Pak, mohon izin kalau lihat status 12 itu saya sudah sering menggunakan moto salam kebangkitan Nusantara Agung. Sudah sering menggaungkan itu, Pak. Sudah bertahun-tahun, bukan baru. Cuman memang karena kebetulan posisi saya sebagai PNS yang saya harus keliling dan saya tidak bisa bebas berjalan kemana-mana untuk melakukan menggali-gali segala macam. Hasilnya ya cuman bisa ya dengan senang hati membaca tulisan-tulisannya Prof. Santosaba, ya kan, dengan membaca-baca buku-buku yang lain-lain. Kayak kalau Bima ini dua buku ini buku wajib. Dua buku ini adalah buku wajib untuk yang dimiliki oleh penggemar sejarah Bima. Ini Bosang Haji Kai, ini catatan Kerajaan Bima, ini Kerajaan Bima yang di penulisnya juga Henry Lambert Chamberlain sama ibunda kita yang ini Rumah Mari kami panggil, sudah meninggal. Nah, dari sini juga saya lihat, dan ternyata juga di kerajaan-kerajaan, hampir seluruh kerajaan di Indonesia pun sebenarnya sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa tinggi, bukan baru kita. Cuman ada pembelokan belakang yang bikin kita lemah itu kan karena kebetulan raja-raja kita zaman dulu ini memang seorang kesatria-kesatria yang memang jago perang, yang tidak akan pernah mundur dengan tantangan. Kemudian dilihat peluang itu oleh Belanda, diadu lah semuanya satu sama lain. Habislah kita, ya kan. Padahal kalau Belanda itu mereka cuma bawa pasukan mereka aja datang ke sini perang sama kita sampai kiamat dunia, mereka tidak akan menang, Pak. Saya jamin. Kalau mereka cuma mengandalkan pasukannya mereka tok untuk datang ke sini dengan perang dengan kita, sampai kiamat dunia mereka tidak akan menang, Pak. Sampai kiamat dunia. Ini yang mungkin belum tergali. Perjanjian antara Belanda dengan kerajaan di Indonesia itu mungkin ya. Tapi coba nanti bisa ditelusuri oleh Prof. Santos, Prof. Itu di Bima itu ada perjanjian Cake namanya. Itu tahun 1500-an, Prof. Santos, Prof. Perjanjian Cake ini, jadi ada satu kapal Belanda dulu masuk ke Bima, itu mereka dibantai sama masyarakat di sana. Habis. Ada berapa yang masih hidup lari ke Sultan. Ada berapa orang masih hidup lari ke, belum Sultan, masih Raja. Lari ke Raja, minta perlindungan di Raja. Kemudian sama Raja dilindungi, yang membunuh ini dikejar, ada berapa orang dihukum. Kemudian mereka bikin perjanjian persaudaraan. Perjanjian persaudaraan namanya Perjanjian Cake. Kalau nggak salah tahun 1500-an itu. Tahun 1500-an itu kejadiannya. Jadi mereka di situ habis. Di Perang Goa pun sebenarnya pasukan dari Bima ini berangkat, mereka berasumsi mereka akan berhadapan dengan orang-orang kulit putih ini. Kalau orang Bima berhadapan dengan orang kulit putih itu dari dia sangat senang, Pak, karena makanannya. Yeah. Tapi ternyata di Perang Goa mereka tidak berhadapan sama pasukan yang berkulit putih, mereka berhadapan sama saudaranya sendiri dari Bugis, dari Buton. Diadu domba. Ini akhirnya mereka jadi serba salah. Akhirnya banyak yang membiarkan dirinya dibunuh. Boleh buka di catatan sejarah lontarannya Perang Goa di Goa sana, Perang Somba Opu. Itu pasukan Bima. Cuman pasukan Bima. Kalau malamnya habis perang satu hari, malamnya dia tidak mati, itu dia nangis, Pak. Dia nangis sedih. Kenapa saya nggak mati hari ini? Jihad dia udah. Iya. Semangatnya jihad. Dia memang mau cari mati, Pak. Itu malah dia nangis. Kenapa saya tidak mati hari ini, katanya. Kenapa saya masih hidup, katanya. Bahkan mau perang, turun perang ke medan perang itu, ilmu-ilmunya dia cabut semua, dia kosongkan supaya dia mati.
Kalau pasukan lain masuk ke medan perang, dia pasang semua ilmu-ilmunya segala macam, Bima justru dilepas dia. Itu ada catatannya di lontarannya. Bangkit. Siap? Ini bangkit jadi sakitnya jadi sembuh Bang Iram. Sakitnya jadi sembuh. Iya. Ngomong begini jadi semangat saya. Terakhir perang di kami, Prof, itu ada berapa perang dulu? Ada perang Donggo, ada Kala Donggo, ada perang Ngali, ada perang Halo. Ya lanjut. Ini saya tunjukin saya 2015 di Tambora, Pak. Siap, keren, mantap Pak. Iya. Itu beberapa perang itu jelek sinyalnya, nggak dengar suara. Pasukan Marsose selalu habis di kami, Pak. Belanda minta Sultan pasukan untuk berkisah yang keren di pemberontak di Bima itu. Pada saat kameranya Belanda mereka habisi. Pada di perang Ngali itu dua peleton. Pada saat di perang Ngali itu 2 peleton pasukan Belanda turun habis, Pak. Disisain 1 orang untuk pulang menghadap, untuk 1 orang hidup untuk pulang untuk melaporkan kejadian. Habis. Sampai akhirnya pasukan Sultan yang turun. Yang kedua ada namanya Ompu Kapaa. Tokoh pejuangnya itu namanya Ompu Kapaa. Itu sebelum perang itu dia datang menghadap Sultan. Ini Ompu Kapaa datang menghadap Sultan untuk minta maaf sebelum mulai perang. Mungkin tidak ada orang memulai perang datang minta maaf dulu kepada lawannya. Yang lebih luar biasa itu dialognya waktu itu, Sultan menanyakan, kamu nggak mau tunduk pada saya? Beliau menjawab, bukan saya nggak mau tunduk sama Sultan, tapi saya nggak akan pernah mau tunduk pada orang yang di belakang Sultan, orang Belanda maksudnya. Sama orang kafir yang ada di belakangnya Sultan itu kami tidak akan mau tunduk, dia bilang. Tapi kalau sama Sultan, jangankan kepada Sultan, kepada bawahan Sultan pun saya akan tunduk. Tapi kepada yang di belakangnya Sultan, saya tidak akan mau tunduk. Sampai kapanpun saya tidak akan mau tunduk, katanya. Jadi begitu, iya. Saya minta maaf, kita pasti akan perang. Yang lebih luar biasa lagi, Ompu Kapaa ini kasih tahu kelemahannya dia. Dia bilang, Sultan, kalau nanti Sultan turun, saya tidak bisa dibunuh oleh apapun. Senjata apapun tidak bisa membunuh saya kecuali kerisnya Sultan. Jadi kerisnya Sultan itu yang bisa membunuh saya. Mungkin tidak ada perang yang tokohnya datang dan memberitahu di mana dia punya kelemahan. Cuma Ompu Kapaa inilah. Cuma Ompu Kapaa inilah yang datang ke Sultan, dia minta maaf, terus dia kasih tahu dia terjadi memang. Dan terjadi berapa kali ekspedisinya Marsose turun habis terus. Marsose rambut hitam Pak ya, rambut putihnya cuma berapa biji. Marsose-nya banyak kan rambut hitam, tapi habis semua. Itu permainannya, mainnya itu kan kalau mau ke Ngali itu dia harus lewat kampung saya di Tente itu. Dia harus lewat wilayahnya Kai. Jadi sama ya Prof. Ya, sinyalnya kurang bagus. Siap. Saya kebanyakan ngomong nih kayaknya dari tadi. Saya ingin Prof. Santos apa yang ngomong juga nih. Saya aja yang ngomong dari tadi nih. Kita harus lihat apa Prof ke depan mana. Silakan Pak Santo. Ya. Nggak apa-apa, ini bangkit ini semangat nasionalismenya ini. Nggak sembarang orang bicara kayak gini. Kalau nggak di dalam dirinya ada DNA, kalau istilah saya itu DNA-nya itu bangkit dan meletup-letup dia. Jadi nggak biasanya kan cerita bisa panjang kayak gini kan, sampai ke detail-detail kayak gitu, benar luar biasa ini. Jadi saya sering bicara ke orang yang seperti ini. Jadi kita sering mengadakan Zoom kayak gini, Bang Iram ya. Sebelum kan banyak orang-orang yang ingin
ke daerah Tagus, kemudian ke Sumber. Kemarin kita sama Pak Sukri ke sana tuh, terlayani kemarin. Ya, orang-orang yang kumpul itu bukan orang sembarangan, Bang Irham. Jadi mereka itu di darahnya mengalir itu keturunan-keturunan orang yang hebat itu. Kayak raja lah, keturunan ratu, keturunan keraton lah ya. Jadi kami kemarin ke sana ya seperti ini Bang Irham ini. Kumpul mereka di sana, kemudian kasih tahu yang dieksplor, yang harus kami eksplor gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita lakukan FGD ya, waktu di Sumedang 3 hari. Terus kemudian dilanjutkan, mereka kasih tahu situs-situsnya, kemudian bagaimana ke depannya, itu berkaitan Bang Ilham. Jadi mengembalikan sejarah benar itu tidak one person gitu, tidak oleh hanya Santo Sabah. Jadi ini akan meletup, akan bangkit dari beberapa titik Bang Ilham. Jadi dari Muara Takus, dari Sumedang, dan nanti dari Bima, itu akan tampil kebenaran sejarah. Jadi mereka yang ada niatan ingin tetap menutup itu tidak bisa ya, karena tampil di tiap-tiap daerah gitu ya, kebenaran menggali kesejarahan. Nanti kita buat tim, Bang Irham ya, buat tim meneliti. Jadi di belakang kami itu ada 4 profesor Bang Ilham. Jadi akademik nanti kita ya. Ada Dani Ilham, tahu kan Dani Hilman, kemudian ada ada Pak Kozim itu. Pak Kozim itu yang meneliti tahun Saka, dapat dia tuh awal tahun Sakanya tuh 6093. Jadi kan selama ini kita bilangnya 78 Masehi itu harus diklarifikasi sebenarnya secara nasional tuh oleh akademisi gitu ya, oleh birokrat sebenarnya. Tapi kami person-person itu meneliti dan dapat. Kalau seandainya tidak valid ya bisalah diforumkan gitu ya untuk mencari angka tahun Sakanya. Yang jelas kita Santo Sabah itu skeptis. Tidak sepakat dengan penghitungan awal Saka 78 Masehi, jadi mudah bahkan hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Jadi kami di beberapa tempat menemukan hal itu Bang Ilham ya. Yang berjalan itu di Muara Takus, yang sudah berjalan itu di Sumedang. Ada 2 titik yang mereka sudah running go sendiri. Jadi kami berdua dengan Pak Sukri datang ke satu tempat ya, ketemu dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, birokrat, katakan ini. Jadi bangkitnya Nusantara tuh dimulai dari benarnya dulu sejarah. Kemudian kalau di Sumedang itu mereka kasih tahu situs-situsnya, kemudian kita setting untuk eksplorasi, meneliti, kemudian kita wisata. Jadi setelah nanti kita ciptakan guide sana ya, diduplikasi Santo Sabah itu diduplikasi ke tiap daerah dan bersertifikat nasional, sertifikat negara. Jadi kita terstandar cara menelitinya, cara eksplornya, cara membukukannya itu terstandar. Kita lakukan itu untuk step by step. Jadi misalkan tim pertama itu kita lakukan, kita bukukan, masih subjektif eksplorasi dari tahap pertama, nanti itu berjenjang. Dilanjutkan yang kedua misalkan, yang ketiga. Jadi untuk mengeksplorasi itu berangkat tidak lagi mengulang dari penelitian pertama gitu. Itu yang pentingnya. Terus kemudian sambil eksplorasi kita wisata sebenarnya. Jadi kita undang mereka untuk berwisata sambil meneliti. Jadi ada outputnya. Berwisata di tempat-tempat yang sebelumnya tidak tereksplorasi. Kan kalau selama ini kan wisata itu hanya ke pantai, hanya ke itu, selesai sudah. Tapi kami Pak dan Pak Sukri itu wisata yang edukasi, sambil bereksplorasi, sambil meneliti dan berjenjang, ada outputnya, kemudian untuk kembali secara benar dibukukan gitu ya. Jadi program-program kami Pak Sukri dan saya itu seperti itu. Insya Allah saya akan hadir di tempat Bima ya, lakukan itu. Tadi sudah lengkap sekali itu kesejarahan. Kan yang Bang Irham ceritakan tadi belum tentu nasional tahu loh. Nah, ini kita bukukan, kita validkan dengan cara meneliti ulang apa yang Bang Ilham putus. Nah, program-program itu kami sudah setting
timnya seperti apa. Ya, nah Pak Sukri itu sudah punya. Jadi pas nyambung apa yang seandainya kita diundang ke sana, kita mau ngapain aja gitu loh. Gitu Pak Sukri, silakan Pak Sukri. Ya, ini apa? Putus-putus tadi karena ada rokok itu Pak kayaknya. Pak Sukri kameranya nggak kelihatan. Pak Sukri nggak pakai kamera. Nah, ya. Udah saya taruh bawah Pak rokoknya. Iya, itu menghambat sinyal jadinya dia. Ya, itu prinsipnya gitu Pak Irham. Jadi kita sudah punya sejarah. Kemudian kita eksplorasi, kita lakukan ekspedisi. Kali itu cuma diselesai batas itu cuma jadi buku kan Pak? Di buku, tempatnya di perpustakaan. Sementara minat baca masyarakat atau milenial kita ini sangat rendah, minat baca dan tulisnya. Makanya kita akan kemas, ya kita kemas dalam bentuk pariwisata. Dengan dibentuk pariwisata jadi satu destinasi, jadi tujuan wisata orang. Orang datang ke sana, orang datang melihat dan langsung menyaksikan. Harapan lain adalah begitu orang datang ke sana kan akan terjadi spending money di situ. Mereka butuh hotel, butuh restoran, butuh souvenir kan. Jadi itu ibu-ibu ataupun kaum UMKM juga akan tertolong di sana dengan adanya program ini. Nah, orang yang ini kan akan nyebar nanti kemana-mana, dia akan bercerita bahwa di Bima itu begini-begini, itu akan menjadi suatu informasi yang viral nanti, karena mereka juga menggunakan medsos, dia juga menggunakan selfie itu kan akan di-share itu. Jadi memang kita harus siasati untuk itu. Di samping itu kita juga libatkan media tulis maupun media elektronik. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa media nasional itu yang akan membantu menyiarkan kita. Dan kalau misalnya kita bungkus lagi dalam bentuk advertorial itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi media ini sebetulnya yang bisa memframing, bisa menggiring opini, dia bisa menjadi branding itu kan. Kalau udah terbranding, udah tersiar kemana-mana, itu sudah punya nilai jual. Nilai jualnya itu untuk orang yang bersangkutan atau daerah itu sendiri. Jadi memang bagaimana dikemas dia untuk menjadi satu produk yang di brand, dicap, di branding, misalnya ada bupatinya, ada apanya, itu udah jadi. Itu akan cepat sekali melejit dia. Cepat sekali akan menyedot wisatawan. Bahkan kita menggunakan medsos ini kan kita share lagi itu kalau dengan yang orang-orang tertentu yang memang dia punya followernya banyak itu cepat sekali melebar kemana-mana itu. Jadi kita ini saya sih cuma melengkapi, saya ada di ujung Pak, ketika ini Pak Santo dan teman-teman sudah melakukan eksplorasi, ekspedisi, kemudian mereka akan diskusi, saya akan melakukan promosi, saya akan buat satu produk. Jadi kita kita jadikan satu paket tour, kita packaging dengan satu produk. Produk itu tadi produk liburan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita harapkan datangnya wisatawan, banyaknya jadi buat pembicaraan orang, begitu. Jadi jelas kalau pariwisata itu bergerak di satu tempat, pasti ekonominya akan terangkat karena dia sebagai lokomotif. Pariwisata ini lokomotif Pak. Begitu dia di situ bergerak, otomatis itu secara otomatis ekonomi di situ akan bergerak. Karena kita bayangin aja sekarang dalam kondisi pandemi ini, pariwisata kan macet Pak. Petani banyak yang mengeluh karena hasil taninya busuk. Peternak juga nggak bisa dikirim barang karena top restoran, hotel kan tutup. Jadi mereka tidak bisa mau supply barangnya juga jadi oversupply, jadi udah ketuaan. Ayamnya sudah ketuaan nggak diterima orang itu. Juga peternak, nelayan dan lain-lain itu kasihan sebetulnya. Nah inilah dampak daripada tidak bergeraknya pariwisata. Mudah-mudahan dengan program ini, apalagi Pak Irham punya semangat untuk membangun desa, putra daerah inilah yang akan menjadikan itu menjadi lebih baik nanti
Kita sih siap, kita akan bantu di seluruh Indonesia, kita akan coba gerakkan, karena saya di Asati ini Asosiasi Sales Travel Indonesia, Pak. Jadi memang kita ini sales, kita akan packaging satu produk, kita bikin produk, kita jual produknya untuk orang datang ke suatu tempat. Jadi kita memang sales. Dan kita sudah ada di 29 provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita ada ketua DPD. Sekarang Nusa Tenggara Barat lagi rame Mandalika, kan, itu juga kita. Ya, sebetulnya Mandalika ini butuh para UMKM, Pak, karena banyak pendatang di sana, kan. Perlu barang-barang yang souvenir itu perlu dikembangkan. Setelah kita punya tim di sana sudah bergerak, nanti tahun depan 2023 itu adalah NTT dengan Labuan Bajonya. Di situ ada nanti G20 akan kumpul di situ, kan. Yang begitu yang perlu kita sikapi dari sekarang. Jadi dengan adanya pembongkaran atau pelurusan sejarah ini akan lebih menarik lagi, sehingga kita kasih tema tagline kita itu di belakang itu, Pak, benar sejarahnya, beda wisatanya nanti. Nah, wisatanya beda nanti. Kita sudah buat seperti di Borobudur, kita buat tuh produk, kita jual itu 3 hari 2 titik yang kita bahas dalam satu penelitian. Kemudian mereka juga sama-sama melihat dan membahas. Nanti ada masukan-masukan kita buat dalam satu grup diskusi. Nah, grup diskusi ini akan menghasilkan satu template baru, sehingga untuk ke depan orang bisa menjadi pegangan. Oh, ke depannya begini-begini. Jadi ada diabadikan di dalam bentuk buku. Kita pun bisa lakukan seperti di Bima atau apa. Itu akan menarik jadinya, kan. Itu mungkin dari kita, itu yang kita sikapin, Pak Ilham. Nanti tinggal bagaimana langkah selanjutnya harus prinsipnya kita siap ya untuk support. Baik di secara pribadi mungkin saya bisa sampaikan dulu dari sekarang, Pak. Mungkin kalau dalam waktu dekat ini, karena status saya masih terikat sama kedinasan di imigrasi yang belum bisa pulang kampung, ini mungkin dalam waktu dekat ini saya masih jadi penonton dan pembaca setia dulu dari tulisan-tulisannya Prof. Santo Sabah ini. Mudah-mudahan kalau sudah ada perubahan situasi nanti di 2023 atau nanti di 2024, mudah-mudahan kalau saya memang dapat kepercayaan amanah untuk mengemban di Bima, ya program-program ini adalah salah satu prioritas yang akan saya terapkan untuk di Bima nanti, insya Allah. Insya Allah. Karena memang kalau mau memajukan daerah itu kan kita harus punya visi misi, harus punya target, harus punya apa yang kita mau tuju, dari mana pembangunannya, di mana, segala macam. Sebenarnya sudah ada juga di kepala saya sudah ada. Ya alhamdulillah dengan ketemu dengan Pak Sukri, dengan Prof. Santo Sabah ngobrol langsung begini, saya jadi ada ketambahan lagi ide-ide, ada ketambahan masukan-masukan lagi yang bisa nanti untuk dijual kalau memang menjadi di Bima nanti, insya Allah. Karena memang mengenai sejarah ini sampai sekarang ada banyak penyuka sejarah, tapi masih punya penyuka sejarah yang kayak aktivis-aktivis nggak jelas gitu, ya kan? Masih belum bukan akademik gitu penelitiannya itu, masih mereka jalan sendiri, coba gali sendiri, coba telusuri sendiri, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan-kemampuan yang dasar-dasar di akademisi. Mudah-mudahan nanti ya suatu saat ada dari teman-teman yang aktivis-aktivis penyuka sejarah Bima ini, ada yang mau lebih seriusi lagi dengan kuliah khusus untuk arkeologi kah, atau di manakah di antropologi yang khusus mengenai sejarah. Dan mudah-mudahan nanti juga saya kepingin, kalau saya kepingin ada lembaga khusus yang memang ya bertugas untuk mengembangkan dan mengelola situs-situs bersejarah di sana. Dan tentunya itu akan sangat keren apabila dia bisa bersinergis dengan pariwisata dan bikin ini dengan Prof. Santo. Ini akan sangat keren sekali, karena bukan seperti yang Pak Prof sampaikan tadi di awal, jadi bukan cuma wisata jualan alam aja, enggak.
tapi kita jualan otak juga, jualan kecerdasan, jualan sejarah. Orang datang ke sana nggak cuma ngeliatin alam yang keren. Kalau alam keren sih seluruh Indonesia ini alamnya keren, semuanya keren, nggak ada yang nggak keren. Tapi ada kenapa Bali juga bisa sangat meledak kemarin kan justru karena budayanya, karena adat-adatnya. Nah, kalau di daerah-daerah lain juga seperti di Bima juga mungkin dengan adanya banyaknya situs-situs sejarah di sana itu kalau dieksplor, digali kebenaran sejarahnya seperti yang Prof. Santo tadi sampaikan, bagaimana kisahnya yang sebenarnya ini yang terjadi, yang ada, kemudian dikemas demikian rupa dengan pariwisata, kemudian bisa mendatangkan orang-orang, grup-grup untuk datang ke sana untuk menggali, ikut menggali, itu sangat keren itu idenya tuh. Jadi datang ikut, bahkan di peserta grupnya ini turut mau nyumbangkan pikiran, ini terlibat sangat dia ya. Iya, jadi memancing orang juga untuk ikut berpikir, untuk ikut cari tahu. Ya, ini sangat strategi yang sangat keren itu keren sekali. Nanti ada masukan juga dari mereka kan, mungkin daya tangkap, daya pikir mereka kan beda. Iya, tadi kan disampaikan ada FGD gitu kan, itu keren sekali itu. Jadi itu keren sekali. Apalagi dia punya pendapat bisa dimasukkan dalam tulisan yang mana, wah itu mereka jadi pride-nya sangat, itu bisa dibuat tuh Mas. Nanti dia pulang tuh bawa buku, Pak. Bawa buku. Iya. Jadi satu buku nanti atau kita kirim selanjutnya. Jadi dia ikut mewarnai jadi. Iya, keren itu. Keren sekali itu. Pak Sukri, saya sangat terinspirasi sekali ini. Keren itu, keren sekali. Keren sekali.